tekan RTH tuh malu-malu tuh, kitanya malu-malu, tirit tirit tirit, aduh, tangga udah ngeliatin aja. Ngapain sih? Oke guys, selamat siang, kembali lagi di channel YouTube saya, Ari Widasworo. Oke, hari ini Minggu 22 November 2020. Saya ingin menjelaskan kekurangan di JI Mini 2. Ya, apa aja kekurangan yang saya rasain. Memang heboh. Ya baru beberapa minggu ini yang hobi drone rame nih dengan kehadiran Mini 2. Gua cuman sharing beberapa kekurangan yang gua alamin secara pribadi. Penilaian gua ya. Jadi terserah kalau bagi kalian bagaimana. Ini sih bagi saya yang udah saya rasain dengan perbandingan di drone-drone di JI yang lain. Oke, kita buka dulu ya. Oke, ini dia unitnya nih ya. Kekurangan pertama ya, ini share aja. Dari segi pemasangan propeller dari drone-nya. Kenapa harus pakai baut? Ya, itu. Kenapa harus pakai baut? Agak riskan. Kenapa? Karena eh, kekuatan orang itu beda-beda. Jadi bagi kita kenceng, bagi dia nggak kenceng. Jadi nggak ada satuannya nih untuk kencengin ini. Secukupnya tuh semana kayak gitu loh, ya. Itu satu. Terus juga ini tuh apa namanya, nggak boleh ya, nggak bisa ditukar sama eh, Mavic Mini. Jadi ini bukan kekurangan, ini cuman informasi kalau ini tuh nggak bisa diganti dengan punyanya Mavic Mini si propellernya. Kenapa? Karena bautnya beda ukurannya ya. Oke, terus kekurangan kedua yang gua rasain adalah ini nggak ada pendinginnya ya, nggak ada pendinginnya. Jadi ketika di on kan ya, jadi ketika di on kan itu dia ini panas, untuk didiemin aja dia panas. Oke, itu kekurangannya. Kita matiin lagi biar nggak panas. Oke, terus dari segi bahan, ini sih mungkin bisa dibilang bukan kekurangan atau apa. Kita sama-sama tahu bahwasanya semua teknologi yang kekinian atau terkini itu pengurangan bahan sangat diperhatikan. Jadi bagi kita pengurangan bahan, bagi mereka adalah efisiensi dan go green sekali lagi. Jadi ini bahannya pun pastinya berbeda ya. Kalau Spark itu bahannya mewah tuh, itu kuat ya, kuat banget si Spark. Harus kita sama-sama akuin lah dia kuat. Cuma apa? Ya Spark kan sekali lagi dia nggak bisa dilipat, dia rigid ya. Dan juga berat juga, buat apa malah boros baterai. Nah, beratnya si Mavic Mini 2 ini dia cuma 24,9 gram. Ultralight drone. Jadi ya boleh dibilang dengan beratnya yang ringan, otomatis baterainya pun lebih awet. Udah gitu nggak ada pendinginnya juga lebih awet. Baterainya yang awet ya, nggak tahu mainboard dalamnya, elektronikanya di dalam kita nggak tahu awet apa enggak. Jadi mungkin bisa nggak ya si baterai ini ditambah lagi kapasitasnya.
ini sih kita awam aja ya. Sekarang kita lihat panjangnya berapa nih. Oke, saya hitung dulu, saya liatin dulu panjang dari sini masuknya. Oke, ini di sini ya. Sinilah, anggapnya di sini nih masuk. Masih bisa sih ya, masih bisa lah ditambah-tambahin, dilebarin, dipanjangin, itu masih bisa untuk mengantisipasi ini. Jadi sebenarnya ya dia ini banyak bolongnya ini buat pendinginnya sih ya, jadi memang nggak butuh kipas, jadi ya mungkin untuk dia pendinginnya lagi lebih lancar, banyak kisi-kisinya. Oke, lalu kalau sensor depan itu udah pasti sih kita nggak masalah kok, wahai, kalau saya ya, bukan kita, sorry, jadi saya bukan mau mewakili nih. Kalau saya sih nggak masalah kok nambah 500.000 buat dikasih sensor depan, jos tuh ya, sensor depan aja, bawah udah ada sensor depan aja, jadi ya nambah-nambah kalau kita asik ya kan, dia berhenti sendiri. Nah, ketika saya ngecas ini dengan ini kan saya tipe basic belinya, saya cas pakai adaptor Android yang lama, punya Redmi Note 5 kan kakak pakai tuh di rumah, saya colok, wah dalam waktu 2 jam tuh, 2 jam kayaknya dia cuma 2 dari baterai saya sekitar belasan persen, itu cuma 2. Jadi kalau bisa buat kalian ini jangan pakai charger yang ampernya kecil ya, yang gede, yang Xiaomi yang terbaru lah, Redmi Note 8, Redmi Note 9, semacam itulah. Berapa ampere tuh saya lupa, jadi biar lebih cepat lagi. Oke, yang saya alamin sih itu aja dia, belum ada tambahan lagi deh. Selebihnya kelebihan semua. Dan satu lagi nambahin, kekurangan yang paling agak jengkelin, aduh bener-bener jengkelin, ketika kita masuk di aplikasi DJI Fly-nya ya. Kita masuk ke DJI Fly-nya ya, kita masuk di DJI Fly-nya, pas kita mainin dia sering hijau tuh, keganggu sinyal dikit hijau. Remote kita ke alangan sinyal dikit dia hijau. Dan cara ngilanginnya kadang udah saya coba arahin ke remote kita ke drone-nya, itu juga nggak bantu tuh, tetap hijau. Jadi apa namanya, harus keluar lagi dari aplikasi, masuk lagi, dia baru hilang normal lagi, hijaunya berwarna lagi. Ya agak jengkelin juga sih sebenarnya ya, kenapa harus begitu gitu ya. Mungkin mudah-mudahan di update yang selanjutnya bisa DJI hilangkan, dan semoga perwakilan DJI di Indonesia atau bahkan pusatnya langsung ngeliat channel saya nih, kekurangan bagi saya. Terus juga oh ya, ada yang saya lihat ini ditutup pakai busa hati ayam ya. Ini nih, tuh, nih lagi. Ini kalau bisa ya pakai klip apa gitu plastik kalau bisa. Ini cuman masukan kita doang ya, orang Indonesia ya, nggak bisa bikin. Saya lagi cuman kayak buat ya masukan aja, ngoceh aja, kali aja bisa bikin kayak gitu ya, lebih bagus lagi. Overall semuanya, saya dari desain remote-nya udah kayak Mavic Air 2 dan enak. Sticknya juga dipindahin dulu ke sini, jadi kita nggak perlu beli pelindungnya lagi tuh ya,
yang jadi jual beli pelindungnya ini, jadi nggak perlu lagi. Terus masalah kabel udah ada di sini, jadi tinggal ngambil aja dari sini. Enak banget deh pokoknya. Selebihnya udah jos. Yang paling kendala pertama itu aplikasinya sering hijau, itu aja dulu deh ya. Terus masalah sensor, terus buat pendingin ini ya, itu mungkin nggak apa namanya, bukan masalah yang ringan. Itu udah perubahan besar di sistemnya ya. Mungkin di Mini 3 lah sudah baterainya lebih besar lagi, ada sensornya, sempurna deh. Gue yakin tuh nanti dikeluarinnya kayak gitu tuh. Coba aja lihat. Kalau nggak mau kayak gitu dikeluarin, pasti ada perubahan yang besar lagi dari desainnya segala macamnya. Tapi ini udah disediain sini sebenarnya. Udah ketebak arah dia mau kemana. Udah ada, tinggal pasang sensor. Udah ada, tinggal pasang kipas. Dan ini juga lowong. Tuh, dalamnya lowong. Ya, lowong banget nih dalamnya nih, lowong banget. Terus masalah motor, ya itu tadi enaknya pakai yang kayak punya Spark, tinggal diputer, celek. Itu lebih jos, kayak F1 tuh, bautnya yang terut, dah satu. Nih, itu aja sih. Selebihnya jos banget. Gua rekomen banget lu harus punya Mini 2. Yang awalnya juga di aplikasinya gua sempet kayak nyepelein si apa? Bukan nyepelein ya, kayak aduh aplikasinya kok gitu banget. Cuman setelah gua kulik si DJI Fly-nya, oke. Keren. Oke, itu aja ngoceh-ngoceh ya, bukan apa ngoceh-ngoceh ala gua yang baru main drone, yang tahu perbandingan antara DJI yang lain. Satu lagi keunggulannya gue seneng nih, yang gue seneng banget, remote-nya nggak berisik. Kalau kita terbangin pelan-pelan sore-sore kan di rumah kan, kadang kita pas tekan RTH tuh malu-malu tuh, kita hanya malu-malu, tirit, aduh, tangga udah ngeliatin aja, ngapain sih? Enggak, ini lagi pesawatnya pulang, Bu. Kalau ini suaranya tidit lebih lembut. Gue demen banget itu. Jadi gue nggak malu-malu RTH tuh. Kadang konyolnya karena malu gue gede, gue nggak RTH. Gue cari tuh drone-nya di mana. Wah, gue tuh pulangnya manual ya enggak. Pulangnya manual. Dah itu aja, semoga lo nggak bosan denger ocehan gua. Ya ini review jujur ala Ari Widasworo. Oke itu aja ya, buat kalian gua rekomen ini. Makasih yang udah lihat, please terus di support channel YouTube gua Ari Widasworo. Please klik like, share, and subscribe-nya ya. Oke semuanya, sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tetap semangat, dan tetap sehat, dan tetap sukses. Oke, dah, yuk. Stop recording.